.9 Metro FM All Day All Hits. Metrovers, sekarang kita sudah sampai di segmen Beranda Islami ya. Seperti biasa jam 4:30 sampai jam 5:30 sore kita bakal ngobrol-ngobrol bareng di sini. Dan sudah hadir narasumber kita, ada Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Said Purwokerto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu lah ya Pak ya. Alhamdulillah Mas Sandi. Oke, sore hari ini kita bakal ngobrolin tentang pemakan segala kebaikan. Saya agak penasaran apa ini maksudnya. Silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim, mitra sekalian, Mas Sandi. Tema ini barangkali mungkin pernah kita dengar. Yang intinya memang ada sebuah gangguan, penyakit dalam diri seseorang yang kita sebut, ada yang menyebut penyakit rohani atau penyakit jiwa, yang kalau kita memilikinya ini maka kebaikan yang kita miliki itu akan sirna. Segala amal yang kita miliki barangkali akan musnah. Apa yang dimaksud dengan pemakan segala kebaikan? Tidak lain dan tidak bukan itu adalah rasa dengki. Memang kadang-kadang kita menerjemahkan dengan rasa iri dengki. Tetapi kadang-kadang dalam term umum kata iri itu memang masih general ya. Jadi kalau misalnya Mas Sandi habis punya prestasi apa gitu ya, sukses misalnya, kemudian ada temen, wah aku ngiri loh sama kamu. Nah, apakah itu termasuk dengki? Nah ini yang kadang-kadang memang suka overlap gitu. Jadi sebuah gangguan yang disebut dengan dengki ini memang kadang-kadang dikacaukan dengan penggunaan kata-kata iri yang sifatnya hanya sekedar kepingin seperti orang lain ya. Nah yang kita maksud dengan dengki itu bukan seperti itu. Jadi kalau sekedar pingin sukses seperti temen misalnya, pingin maju, pingin berhasil, pingin rajin sholat misalnya, seperti temen itu tidak termasuk kategori ini. Kalau itu namanya termotivasi. Termotivasi, apalagi itu terkait dengan sebuah prestasi, maka itu kategorinya kalau sering kita sebut aku ngiri sama dia, nah itu nggak masalah ya. Artinya kita kepingin seperti dia. Irinya yang positif. Iri positif. Ya. Nah, kalaupun memang mau disebut iri yang boleh ya tadi misalnya selama misalnya ada teman kita punya harta yang banyak, terus hartanya digunakan untuk kebaikan, rajin sedekah. Nah, kita harus seperti itu, malah harus seperti itu. Kemudian juga ada teman misalnya dalam hal ibadah, sholatnya rajin ke masjid, hafalan Qur'annya banyak. Nah, kita pingin seperti itu malah harus kayak gitu. Harus iri ya Pak? Harus iri kalau dalam pengertian kepingin seperti orang lain. Tapi yang dimaksud dengki di sini itu adalah bukan semata-mata itu. Jadi bahwa kita pingin tapi kemudian ada rasa benci. Nggak suka ya? Nggak suka terhadap kesuksesan orang. Orang kan bahagia tuh habis sukses, kita benci malah. Dan pingin kesuksesan yang ada di orang itu hilang. Malah kita pingin dia celaka. Nah itu yang disebut dengan dengki tadi. Yaitu ya mungkin ada nuansa ngirinya tadi, ngiri terhadap orang, tapi disertai rasa benci. Sering kita mendengar ada SMS ya. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Nah, itu yang dimaksud dengan dengki sebagai pemakan segala kebaikan. Nah, itulah yang menurut saya barangkali perlu kita selalu punya warning diri ya, bahwa kita bisa terjebak ke situ Mas Andi. Dan seiring dengan kemajuan media sosial, maka kita bisa punya rasa iri hanya gara-gara melihat postingan orang, update status orang. Nah, ya kalau sekedar
dia lagi di tempat ini, aku kapan ya? Kalau sekedar itu nggak masalah. Apalagi disertai rasa seneng teman kita, alhamdulillah dia bisa ke sana, saya besok mau ke sana deh. Seneng ya orang lain mampu. Nggak apa-apa. Tapi kalau gara-gara update-nya teman itu kemudian kita benci banget sama dia, ih kamu kok bisa begitu, misalnya gitu kan? Sombong banget, awas ya. Awas loh, saya doakan kamu kayak gitu. Itu yang nggak boleh ya. Nah jadi begitu. Jadi iri yang termasuk kategori yang pemakan segala kebaikan itu sampai seperti itu. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Dan ada semacam keinginan untuk atau harapan biar teman itu hilang nikmatnya. Kalau perlu celaka. Aduh, kesannya jahat tapi sepertinya ada di lapangan ya Pak? Ada. Kita nggak sadar kadang-kadang. Nah sehingga kemudian mitra sekalian, inilah kenapa ada surat khusus Mas. Surat khusus yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk dibaca, yaitu surat kedua dari belakang. Kan Al-Quran itu ada 114 surat. Dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, ke kiri terus, nanti sampai surat An-Nas. Nah, surat yang kita maksud ini adalah surat sebelum An-Nas. Jadi kedua dari belakang, namanya surat Al-Falaq. Nah, surat ini sebenarnya terkait dengan bagaimana kita minta kepada Allah, minta perlindungan, salah satunya kepada kejahatan orang yang dengki. Itu diajarkan. Kita baca ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, ini yang terakhir tuh. Jadi ayat yang keempat ini, 1, 2, 3, 4 ya. Ayat yang keempat ini merupakan kelima maksud saya, merupakan apa istilahnya? Ya penegas tadi dari tema kita hari ini, kita harus senantiasa minta perlindungan agar kita bebas dari kejahatan orang yang dengki. Karena ketika orang dengki kepada kita, dia bisa melakukan apapun. Bukan hanya di hatinya dia pingin kita celaka misalnya, tapi boleh jadi dia melakukan sendiri terkait dengan perbuatan-perbuatan yang nekat, dan itu bisa mencelakai kita. Itu kita minta perlindungan dari orang-orang seperti itu. Serem ya? Oh iya, itu bukannya di sinetron itu. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas bagaimana supaya kita jangan menjadi orang yang dengki, dan juga kita terbebas dari orang-orang yang dengki terhadap kita. Bagaimana caranya dan seterusnya. Tapi intinya dari surat kedua dari belakang ini, itu ada perintah kepada Nabi agar beliau, dan kita ngikuti beliau, untuk memohon kepada Allah dari, di sini disebut cuaca pagi, Rabbil Falaq. Dan kemudian kita dilindungi atau minta perlindungan dari kejahatan seorang yang dengki. Dan kenapa begitu ya? Kenapa kok khusus orang dengki? Karena memang ini menunjukkan betapa gawat dan bahayanya orang yang dengki atau kedengkian ketika sudah menghinggapi seseorang. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi di antara berbagai penyakit rohani atau gangguan yang sifatnya rohaniah, dengki atau hasad ya bahasa agama itu adalah salah satu yang paling berbahaya untuk kehidupan manusia. Nah, misalnya, nah ini yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Kita akan masuk kategori orang yang dengki kepada seseorang jika kita tanpa alasan yang jelas, tidak ada alasan yang logis, serta merta merasa tidak senang kepada segala kebaikan atau keutamaan orang lain, kenikmatan termasuk kesuksesan orang lain.
Ya mungkin itu alasannya. Alasannya dia sukses, saya enggak gitu. Ya gitu kira-kira. Nah, kelebihan atau keutamaan atau kenikmatan itu bisa bersifat kebendaan misalnya. Misalnya punya kekayaan atau harta, rumah, kendaraan dan seterusnya. Nah, hati-hati, kita kadang-kadang terlintas tuh lihat tetangga. Loh, depan rumahku kok mobilnya bagus ya? Utang tuh pasti. Utang itu. Awas loh, mobilnya tak baret gitu. Ya itu, temenku HP-nya, waduh, branded ini. Aku kok HP-nya jadul. Apalagi misalnya, dia baru jadi anggota DPR misalnya, baru dapat jabatan misalnya, promosi, kedudukan. Atau baru lulus kuliah S1, S2, S3 dan seterusnya. Ya intinya terkait kehormatan jadi menteri. Bisa ada yang iri tuh kalau paling nyogok. Dia kemarin kok dipanggil sama Prabowo itu. Paling saudaraan. Aku kok nggak jadi misalnya. Apalagi sudah diberitakan bahwa aku ini mau jadi menteri misalnya, ternyata nggak jadi. Jadi bawahnya negatif thinking terus gitu ya. Iya itu. Nah kayak gitu itu. Kalau diperturutkan itu akan menjadi sebuah kedengkian yang itu mendalam dan itu termasuk kategori penyakit rohani itu. Jadi luas maknanya, bisa harta orang, fasilitas orang terkait dengan rumah, kendaraan dan sebagainya, atau bisa juga kehormatan, kedudukan. Nah, kalau kita termasuk orang yang menyimpan kedengkian kepada seseorang, biasanya pasti kita akan membencinya, Mas. Kayaknya nafas saja salah di mata kita. Membenci dalam hati, kayak mendedek gitu. Dan kadang-kadang bisa juga menginginkan orang itu celaka. Itu yang sampai kategori dengki itu seperti itu. Dan kalau sudah begitu mungkin ya bahkan mungkin orang tersebut atau yang dengki itu bisa mencelakakan orang itu, orang lain itu, teman dan sebagainya. Bahkan saudara barangkali. Takutnya ini kalau pas lagi katakanlah lagi meledak banget tiba-tiba ada setan nempel itu. Nah, aduh. Nah, makanya menurut saya kalau kita lagi punya ya mungkin sukses, punya apalah, jangan terlalu manas-manasi temen. Jangan kemudian selalu update status. Tapi sekarang eranya lagi begitu, Pak. Nah, itu masalahnya. Itu menggoda orang untuk dengki. Iya. Enak banget sih hidupnya. Nah, ngupload foto yang mungkin berlebihan. Ya, tapi kalau ditanya sih boleh. Iya. Sedang di mana gitu. Tapi kalau sudah niatnya manas-manasi orang, beda cerita ini ya, Pak. Orang lain bukan hanya panas, dengki. Apalagi kalau di sosmed itu kan banyak banget. Nah, makanya itulah apalagi pakai branded itu ya. Dari mulai tas, sepatu, beli kue yang harganya ratusan ribu. Wah, itu potensial akan mengundang orang untuk dengki terhadap kita. Maka jangan kemudian kayak punya prinsip itu kan uang-uangku, uang-uang saya sendiri. Sirik. Kok sirik? Kata sirik aja, itu kan sudah menjadi kata ganti dengki kan? Iya. Padahal sirik itu artinya menyekutukan Allah. Kok jadi dengki kan? Nah itu bahasa tuh begitu. Pergeseran makna ya? Ya pergeseran makna. Makanya memang dengki yang dimaksud tadi pemakan segala kebaikan itu adalah, iri yang dimaksud dengan dengki tadi itu adalah kalau sampai menimbulkan rasa benci terhadap orang dan kita pingin kenikmatan yang sedang ada pada orang lain itu atau teman kita itu segera hilang dan kita pingin dia celaka. Itulah kedengkian yang memuncak atau iri yang tidak boleh. Yeah. Tapi kalau iri dalam artian kepingin teman seperti teman yang sukses yang apa tanpa ada rasa benci kepada dia, itu nggak masalah. Malah motivasi ya, Pak. Malah kita dianjurkan untuk seperti itu, meniru orang ya. Tapi ya tentu saja tidak bisa persis. Tapi paling tidak kan kita jadi terdorong. Pingin seperti temennya yang positif. Kalau yang negatif nggak usah lah. Masa dia berbuat negatif kita pingin seperti dia? Jangan. Ikutan lah, nggak konangan misalnya kayak gitu. Kayak dia aman-aman aja. Giliran kita ketangkep dong. Terus nyalain dia lagi. Nah, kok dia nggak ketangkep? Jadi ini kita kan, dia nggak ketangkep. Wih, benci banget sama dia itu. Nambah, aku kan? Ketangkep, kira-kira begitu kan. Nah, hati-hati makanya. Ya.
Begitu Mbak Anu Mas sebagai pengantar dari saya. Nanti Oke. kita lanjutkan. Baik, Mitrovers, nanti kita akan ngobrol lagi tentang pemakan segala kebaikan ya di Beranda Islami sore hari ini. Yang mau nanya-nanya juga boleh, silakan Mitrovers bisa di 081326151049. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kita masih di Beranda Islami sore hari ini ya bersama Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini Dekan Fakultas Dakwah UIN Saesu Purwokerto. Dan kali ini kita masih ngobrolin tentang pemakan segala kebaikan. Dan tadi di awal kita juga sudah ngomongin tentang orang yang dengki. Biasanya orang yang dengki itu dilatar belakangi apa sih Pak? Kenapa sih orang-orang bisa nggak suka sama pencapaian kita gitu? Nah, Kita itu. padahal nggak ngapa-ngapain dia gitu kan? Justru itu. salah saya apa misalnya gitu ya? Karena kita sering kan bahwa cenderung melihat orang itu kan jadi kepingin, ya kan? Ya kalau kepingin toh ya Ya, bagus, wajar ya, Mas, tapi ya, kalau Mas. sampai ada perasaan tadi ngiri, dengki, kemudian pingin tidak suka terhadap teman yang sukses, ya itu yang menjadi kemudian memang menjadi dosa tadi. Nah, biasanya selain kita pingin dia celaka atau pingin hilang nikmatnya atau pingin hilang apa tadi kesuksesannya dan seterusnya, kadang-kadang orang dengki itu bisa terdorong untuk melancarkan fitnah malah Mas. Iya kan, Nyebar fitnah. rumor ya, Pak? Iya, berita-berita buruk atau hoax yang tentu saja tidak benar atau palsu tentang orang yang kita dengki atau orang yang sedang didengki oleh orang lain itu. Jadi orang yang dengki itu akan membuat fitnah terhadap orang yang bersangkutan gitu. Ya biasanya kalau sudah ada fitnah, gencar, hoax, macam-macam, berita palsu, itu biasanya susah dibendung itu. Meskipun nanti tidak benar, diklarifikasi, tapi agak sulit. Karena udah terlanjur nyebar. Sudah terlanjur nyebar. Ya. Sehingga membuat posisi orang yang didengki ini tadi, yang difitnah itu menjadi tak berdaya. Tak berdaya dia. Ya. Karena nggak bisa membela diri dia. Tapi lebih parahnya lagi kalau dia balik marah itu malah jadinya tarung aja. Nah itu. Ya boleh jadi bisa saja kalau kemudian ketahuan, kemudian perang di media. Mulai emosi sekarang, dianya kan. Ya sekarang jadi umum. Tapi kalau dia tidak tahu, barangkali kan dia sudah jadi korban. Nah, sementara kemudian si pendengki yang sudah menyebarkan berita hoax itu, ya dia mungkin menikmati kali ya, mengamati, kemudian bagaimana tingkah laku yang si korban atau yang didengkin itu, Kayak puas ya Pak? iya dia senang puas, tapi dia yang kita dengki itu nggak sadar. Nah ini kan repot itu. Ya dia puas gitu, kemudian sasarannya malah nggak ngetahui. Nah, ya akhirnya nggak mengamati kan, nggak tahu tingkah laku si pendengki ini kan. Nah, jadi sebenarnya seolah-olah kedengkian itu adalah pertarungan sepihak. Kita nih, misalnya sukses nih, kita nggak tahu teman kita dengki sama kita. Iya. Dia Kan yang perang dia dengan yang dirinya perang kita. sendiri sebenarnya ya Pak? Iya, tapi kita nggak sadar gitu. Kita nggak ngeladenin ibaratnya. Iya. Jadi si pendengki itu menyerang sasarannya, misalnya kita gitu ya. Ya itu kemudian kita sebagai sasarannya tidak tahu, tidak menyadari. Nah, jadi dapat serangan lah intinya begitu. Dan kita tidak berdaya dan tidak bisa melawan. Nah, bahkan mungkin tidak bisa mengelak gitu. Nah inilah yang kemudian kenapa dengki atau fitnah tadi ya yang dilancarkan itu akan bisa mencelakakan orang, menjatuhkan nama orang yang menjadi sasarannya. Maka kemudian tidak heran Allah mengajarkan kita agar minta perlindungan dari kejahatan yang dengki terhadap kita. Kalau bisa dibaca tiap malam Mas, sebelum tidur. Dalam sebuah hadis itu ya mungkin pertama baca Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas. Ya mungkin setelah Isya lah ya, sebelum kita tidur itu kalau bisa ya.
Ya kalau tidak bisa tiap malam ya pas ingat saja. Makanya kalau habis sholat kan ada wirid-wirid tertentu, ayat kursi, ya kan, Fatihah, itu insya Allah akan membentengi, Mas. Melindungi diri kita ya Pak? Melindungi diri kita, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat itu, setelah kita baca itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu, kita tiupkan ke tangan itu, kemudian kita usapkan ke seluruh badan. Ada yang begitu riwayatnya. Tapi ya dibaca saja nggak apa-apa itu. Intinya kita minta perlindungan kepada Allah agar kita tidak menjadi sasaran orang yang dengki kepada kita. Tapi misal ini Pak, ketika kita tahu nih kayaknya ada yang nggak suka sama kita dianjurkan untuk melawan balik atau ya udahlah biarin aja ntar juga reda sendiri, misal itu fitnah atau mungkin ya kalau kita sudah tahu dia memfitnah kita ya kita klarifikasi. Klarifikasi dan tidak perlu dilayani dengan fitnah juga. Ya, ya intinya klarifikasi bahwa itu nggak benar, kayak gitu aja. Karena kalau kita meladeni juga apa belum bedanya? tentu dia berhenti kan. Barangkali mungkin dia akan tambah panas dan seterusnya. Ya intinya itu mungkin tidak produktif lah menurut saya kalau diterus-teruskan. Nah, itulah kenapa kemudian memang kita diajarkan tadi untuk minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang dengki kepada kita. Dan jangan lupa kita juga jangan sampai menjadi orang yang dengki. Nah, curiganya atau masalahnya nanti takutnya kita dengki tapi kita nggak sadar. Nah, justru itu. Jadi dalam tema kita ini sore ini ada dua target. Yang pertama, kita minta perlindungan dari orang yang dengki terhadap kita. Yang kedua, kita jangan menjadi orang yang dengki, gitu loh. Artinya kalau ada teman sukses ya, kita latihan lah untuk ya iri boleh tadi kan, iri dalam pengertian kepingin itu boleh, tapi yang penting jangan disertai rasa benci terhadap orang yang atau teman kita yang sukses atau dapat nikmat yang luar biasa gitu ya, entah itu kedudukan, punya barang tertentu barangkali ya. Nah, kita latihan mendidik hati kita untuk tidak sedih melihat kesenangan orang gitu loh. Kita ikut bersyukur gitu ya. Alhamdulillah temanku dapat mobil baru misalnya. Ya semoga aku juga dapat dan bisa numpang. Artinya kenikmatan teman itu bukan kemudian kita benci, tapi kita ikut mensyukuri. Semoga dengan ikut merayakan kebahagiaan teman, ya kan? Ada teman nikah, kita syukur. Siapa tahu nular gitu ya Pak? Iya, jangan kemudian, kok dia nikah? Aku belum. belum. Nih, jangan-jangan. Apalagi mantanku misalnya. Waduh, ini orang dengki nggak boleh begitu tuh. Sampai, wah, moga-moga dia cepet cerai. Jangan. Serem Kita harus bersyukur kalau teman kita dapat jodoh duluan, sudah sold out itu ya. Bersyukurlah, orang bahagia kok malah kita nggak suka. Kan dia udah lama misalnya menyendiri kemudian dapat jodoh, alhamdulillah. Ya kita, kalau mau usaha gitu ya. Iya dong, kita harus merasa bahagia melihat teman yang ya bukan hanya jodoh ya, banyak hal tadi ya, kesuksesan kemudian yang lain. Coba itu seperti itu yang menurut saya diajarkan oleh Nabi. Maka kemudian kembali ke tadi kejahatan yang luar biasa dari seorang yang dengki ini kita bisa lihat dalam sebuah hadis yang artinya begini. Kata Nabi dalam kitab Bulughul Maram ya, hadis nomor 1507. Di situ dinyatakan, jauhilah olehmu semua kedengkian. Sebab kedengkian itu memakan segala kebaikan sama seperti api yang memakan kayu bakar yang kering. Wah, itu adalah perumpamaan orang yang dengki. Kejahatan perbuatan dengki itu ternyata bisa memakan segala kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar yang kering. Luar biasa kan? Cepat sekali itu. Ya. Oke Pak, ini mohon maaf sebelumnya ada yang mau tanya di luar tema, boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Oke, lanjut Pak. Berarti ini tadi kan diibaratkan kayak api memakan si kayu bakar, kan lama-lama habis. Berarti katakanlah perbuatan baik kita selama ini, pahala yang kita kumpulkan dan lain-lain, berasa kayak nguap ya Pak? Betul. Itulah kita disuruh menjauhi. Kalau yang pertama tadi kan kita minta perlindungan dari kejahatan orang yang dengki. Yang dengki terhadap kita kan. Kita nggak tahu dia dengki atau tidak.
Nah, tapi kita jaga-jaga. Nah, yang kedua dari hadis ini, jauhilah olehmu semua kedengkian. Semua kedengkian berarti kita jangan sampai menjadi orang yang dengki. Karena itu kan memakan segala kebaikan yang sudah kita perbuat. Begitu, Mas. Oke, baik. Ini Silakan. balik lagi ke WhatsApp ya, Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Boleh nggak Pak tanya di luar tema? Ya, Bagaimana silakan. caranya Waalaikumsalam. minta maaf kepada orang yang sudah meninggal? Dari Mbak Maya di Purwosari. Datangi keluarganya, ya, datangi keluarganya, hak waris apa, ahli warisnya. Kita minta dihalalkan, ya. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan kebaikan dengan mengatasnamakan untuk Atas nama yang sudah meninggal ini ya Pak? Ya. Intinya kita hadiahkan gitu ya. Insya Allah itu akan sedikit menghapus apa yang sudah kita lakukan. Intinya kalau dalam hadis itu wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi iringi setiap perbuatan jelek dengan kebaikan. Mungkin kita bisa membalas kan kita sudah ngaku nih berbuat salah. Kita minta maaf kepada ahli warisnya kan. Nah, kita bukan hanya minta maaf sebaiknya, tapi berbuat baik kepada ahli warisnya itu. Misalnya anaknya, kita bantu misalnya. Insya Allah itu akan intinya kesalahan kita itu akan ditutupi oleh kebaikan kita terhadap orang tersebut. Ya, karena kita berbuat baik kepada keluarganya barangkali. Insya Allah itu akan menghapus, ya, menutupi minimal lah ya, apa yang sudah kita lakukan. Ya. Oke. Karena itu hak Adam sih, jadi harus ke ahli warisnya, kepada keluarganya, kepada anaknya. Insya Allah dia bisa mewakili. Oh ya, kami sudah memaafkan, kita doakan. Kira-kira seperti kita mendoakan orang yang meninggal itu juga. Kita mendoakan apa istilahnya, beramal soleh atas untuk dia, boleh nggak apa-apa. Mau baca Quran, mau sholawat, mau apa, termasuk sedekah atas nama dia, kayak gitu. Atau kalau misalnya datang ke makamnya minta maaf di situ, kira-kira itu gimana Pak? Ya boleh silakan, tapi kan Sambil minta maaf habis itu mendoakan. tapi kan dia sudah nggak bisa menjawab Iya sih, kita. tapi seolah-olah kayak orang Ya boleh silakan. Kalau Anda yakin, kayaknya dia mendengar, ya boleh lah. Oke. Insya Allah, karena dengan dia memaafkan kita, dia juga akan ringan kuburnya, ringan perjalanannya menuju Allah. Kira-kira begitu. Oke, jadi bicara soal maaf ya Pak, tadi tentang dengki. Ketika dengki itu bisa memakan kebaikan yang sudah pernah kita berbuat, tapi kemudian kita sadar, kita minta maaf. Terus gimana Pak? Bisa ketutup lagi atau yaudah terlanjur? Kita jadi orang yang dengki nih. Kita Tapi- datangi yang kita sasar itu kan. Kita minta maaf. Ya boleh, bagus itu. Memang harus begitu. Oke. Karena itu hak Adam juga. Kita kan membenci dia. Dapat dosa kita kan. Iya. Kita mau mencelakai dia, apalagi sudah pernah mencelakai. Dengan cara mendatangi orang pinter untuk ngirimi dia gitu. Aduh, tapi takut nanti diamuk gimana tuh? Ya kan, ya semoga sih. Tapi yang penting niat baik aja dulu, minta Iya, maaf ya. hak Adam itu nggak bisa terhapus kalau kita belum dimaafkan oleh yang bersangkutan. Oh gitu. Iya, kita nggak bisa hanya langsung minta ke Allah saja, nggak bisa. Karena itu terkait hubungan sesama manusia. Nah, makanya ketika meninggal ya datang ahli warisnya. Kayak seperti itu. Bagaimana kemudian kalau misalnya kita berbuat salah sama orang tapi kita nggak tahu asal usulnya dia, keluarganya di mana ini dan itu, gimana Pak? Ya tadi yang paling bagus tadi, Berarti yang berbuat kita baik, berbuat baik atas nama beliau gitu ya. bersedekah, ya kita hadiahkan untuk dia. Oke, baik Mitra Lovers, nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi ya. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Kita ke jeda komersial break dulu. Commercial break. Kita masih terus di Beranda Islami sore hari ini ya bersama Dr. Muskinul Fuad MAG selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saidsu Purwokerto. Tema kita untuk sore hari ini adalah pemakan segala kebaikan. Dan ini ada yang gabung lagi Pak Ustadz. Boleh silakan. Dari Pak, saya sering dengar ada orang yang bilang kalau mau beli bakso atau mie ayam jangan di situ, katanya itu tuh pakai penglaris. Dan cerita-cerita kayak gini juga
bukan cuma 1-2 orang yang ngomong. Kita mesti gimana ya? Di satu sisi kan kita pengen. Kan sering denger Pak. Kalau urusan penglaris, mungkin yang ada hantunya itu kan sulit dibuktikan. Itu tapi bagian dari dengki bukan Pak yang ngomong kayak gitu. Nah, kalau cuma denger-denger ya gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh sulit dibuktikan menurut saya. Bisa jadi itu rekayasa orang, boleh jadi. Cuman sesuatu itu kan tidak bisa kemudian dikonfirmasi, ya kan? Nah, menurut saya sih selama tidak, ya masa kita harus menyaksikan sendiri ya? Atau nanya sama pemiliknya, ini pakai ini nggak sih? Oh ya nggak bisa lah, masa Iya, orang mau makanya. ngaku kan? Ya kayak gitu tuh kategori yang sesuatu yang kabur, nggak jelas. Jadi sebaiknya sih kalau misalnya Anda menjadi hati-hati misalnya, yang penting secara ini aja lah, secara lahiriah itu bersih atau tidak kayak gitu. Atau niatnya memang kita mau makan, yang penting kita bismillah pas mau makan gitu. Iya. Soal itu nanti katanya kualinya diludahi hantu itu, Urusan dia ya Pak. wah itu udah kita kan nggak tahu lah. Ya kita ketika makan itu minta perlindungan saja. Nah, berdoa semoga ini halal makanannya, kira-kira begitu. Oke. Ya. Terus ini balik lagi Pak tentang tadi yang bahwa kedengkian bisa menghapus kebaikan kita selama ini. Sedahsyat itu efek dari penyakit dengki itu sendiri Pak. Ya itu tadi hadisnya kan. Jauhilah olehmu semua kedengkian, sebab kedengkian itu memakan segala kebaikan, sama seperti api memakan kayu bakar. Tadi kan ilustrasinya, orang awalnya nggak suka nih kepada kenikmatan kita tuh. Nah, misalnya A itu nggak suka terhadap kenikmatan yang dicapai atau yang dimiliki oleh B. Ternyata rasa tidak suka itu tidak berhenti loh, nyebar fitnah, mencelakakan. Wah ini luar biasa kan? Maka kalau kita memelihara rasa dengki, waduh, repot itu. Kemudian siapa yang bertanggung jawab di sini? Apakah orang-orang di sekitarnya, saudaranya, atau siapa untuk menyadarkan biar nggak? Ya kalau kita tahu ada teman kita yang pendengki, sedikit-sedikit dengki, sedikit-sedikit ingin mencelakakan orang. Cuma kadang-kadang kan disimpan di hati, kadang-kadang kita nggak tahu kan. Ya kalau kita punya teman, punya saudara yang seperti itu, ya kita ingatkan itu dosa, bahkan itu akan kembali kejelekannya kepada kamu. Gitu. Kamu itu artinya yang dengki. Mungkin dia jadi sakit barangkali, ya kan karena dia mentalnya dipenuhi rasa nggak suka, dengki kepada orang lain. Itu bisa jadi sakit loh itu. Nah kita ingatkan seperti itu. Kemudian ini bagaimana kita membentenginya Pak? Karena sekarang di era dikit-dikit viral, dikit-dikit FYP di akun kita, itu kok banyak orang dengan entengnya gitu. Itu kan sepertinya juga memicu ya, memicu kedengkian orang-orang. Bagaimana kita membentenginya gitu? Sebagai orang yang punya nikmat. Dan juga kita sebagai yang sebenarnya pengen nonton, tapi kok lama-lama gemes ya gitu. Pengen gitu. Ya artinya gini. Ya kita jangan meniru perilaku dia yang flexing, karena orang flexing itu kan mengundang kedengkian. Ya, makanya kalau punya sesuatu itu jangan dipamer-pamerkan. Tapi kalau sekedar berita yang wajar, misalnya saya habis nikah, habis wisuda, itu saya pikir wajar lah sebagai sebuah kesuksesan. Tapi kalau kemudian sampai posting barang-barang yang kita miliki, ya kan? Sekarang anak-anak juga begitu kan, bikin konten, ya. Apapun sekarang diposting. Nah makanya itu menurut saya kok ini salah satu tantangan di era medsos ini. Jangan sampai kemudian medsos kita malah mengundang kedengkian orang, atau istilahnya memancing kedengkian. Ya memang kita tidak salah sih, salah sendiri dia dengki. Ya cuman kan kita punya bahasa kita itu ya, punya semacam sense of crisis lah. Banyak di luar sana orang-orang yang makan aja susah. Kita malah memamer-mamerkan barang-barang branded. Makan makanan enak, di sini yang lihat malah itu buat makan aja susah. Itu mungkin tadinya juga nggak ada perasaan mau dengki ya, tapi kok lama-lama aduh enak bener ya ini. Artinya kalau kita sebagai orang yang punya nikmat ya hati-hati cerita, memposting apa yang kita miliki, ya kan, supaya teman-teman kita, saudara kita nggak dengki. Kalau kita sebagai orang yang menonton atau menyaksikan teman atau orang lain yang sedang dapat nikmat, ya kita tetap berusaha untuk tidak terpancing.
Jadi itu dua arah tuh begitu tuh. Iya. Jangan terpancing. Kita syukur bahwa apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, insya Allah itu juga sebuah nikmat gitu. Jadi jangan karena tadi sawang sinawang tadi ya, melihat orang lain kok selalu lebih hijau ya, rumput tetangga kan. Dia nggak tahu aja perjuangannya di balik itu gimana gitu ya Pak. Jangan kemudian menimbulkan rasa dengki. Ya kalau awalnya mungkin kayak kepingin itu nggak masalah, tapi kemudian jangan berlanjut ke rasa tidak suka terhadap kesuksesan orang, atau kita seneng kalau orang lain celaka. Nah, SMS tadi ya. Nah itu, jadi seperti itulah kenapa kemudian dengki ini harus kita jauhi. Betapa luar biasa beratnya. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan. Oke, baik Mitra Lovers, dan nanti yang mau gabung juga masih ada waktu ya, silakan ke 081326151049. Kita ke Astrid featuring Dide Hijau Daun dulu ya. Semua karena Allah. Kita masih di Beranda Islami sore hari ini Mitra Lovers bersama Ustadz Fuad ya. Dan ini ada yang sudah gabung lagi. Boleh silakan. Tanya lagi Pak Ustadz, ini tentang utang piutang. Punya temen yang berhutang, tapi kok kalau ditagih posisinya jadi kayak ya saya yang mau utang. Sudah dengan segala cara ditagih. Dari segi agama bukannya itu hutang wajib dibayar kan? Betul. Haruskah diikhlaskan Pak? Itu sudah kemarin ya. Tapi kan misalnya nominalnya banyak kan eman-eman ya Pak? Ya menurut saya Anda tidak bersalah kalau kemudian terus menagihnya. Cuma barangkali perlu perspektif berbeda. Ini di atasnya sekedar nagih. Yeah. Nagih itu tidak salah. Memang kita sering begitu melihat orang. Jangankan teman jauh, saudara juga begitu kadang-kadang. Malah kita capek nagihnya. Capek. Gitu. Nah, mungkin Anda perlu pakai cara yang kedua. Relakan. Dengan harapan semoga Allah mengganti. Bukan dari dia, tapi dari yang lain. Dari yang lain ya Pak. Ya anggap saja mungkin dia memang butuh. Cuma kalau belum bisa ya coba. Cuma Anda akan terbebani. Iya sih, jadinya malah kan? Kepikiran ya. Kepikiran terus kan? Coba berpikir berbeda. Jatuhnya malah jadi sakit hati juga nggak sih? Nah justru itu. Coba pakai perspektif yang berbeda. Ya kan? Oh mungkin dia memang lagi butuh gitu ya. Udahlah, kita niat nolong saja. Nanti biar Allah yang ganti dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Itu akan kembali ke kita kok. Allah akan menolong. Kita niatnya udahlah saya ikhlaskan saja lah. Ya kan? Nah, urusan dia ya biar dia sendiri urusannya. Dia masih punya gantungan ke kita. Tapi ini, kalau ya misalnya kan? Memang yang bersangkutan memang nggak ada duit, itu jatuhnya gimana Pak? Ya masih ngutang. Walaupun katakanlah mohon maaf ini bahkan sampai di akhir hidupnya gitu katakanlah. Iya. Kecuali kalau kita merelakan. Oh gitu. Kalau kita sudah merelakan, yaudahlah nggak apa-apa, sudah saya anggap lunas. Nah itu luar biasa akhlaknya itu kalau begitu. Dia akan terbebas dari utang itu. Itu. Cuma dari perspektif yang ngutang, ya dia akan dapat terus itu tagihan itu selama kita belum merelakan utang itu. Oh berarti kalau misalnya katakanlah kita sudah ikhlas, perkara dia yang utangnya belum dibalikin, berarti masih sudah, tetap jalan. Artinya gini, maksud saya secara moral dia punya tanggung jawab untuk kembalikan. Cuman kan tanpa sepengetahuan dia, kita sudah udahlah ikhlas gitu misalnya. Kalau bisa, pakai kalau lah. Yeah. Kalau dia nggak kembalikan, ya sudahlah saya relakan. Tapi kalau kita ngomong, ya sudahlah, nggak perlu nyaur kamu lah. Berarti sudah bebas. Memang berat untuk sampai seperti itu. Berat sekali. Apalagi 1 juta, 2 juta. Waduh berat sekali rasanya. Kalau cuma 50.000 ya mungkin ya udahlah ya gitu. Tapi ini 1 juta ya, 2 juta ya, 10 juta ya gimana tuh? Gede itu ya. Gede itu. Tapi kalau kita bisa seperti itu luar biasa. Udahlah, saya sudah nggak inget lagi lah. Udah mau dikembalikan alhamdulillah. Enggak ya sudahlah. Saya nolong kamu lah niatnya nanti kalau misalnya kamu nggak bayar karena nggak mampu misalnya. Atau barangkali modus. Memang modusnya begitu, orang senangnya ngutang dan nggak kembali. Kadang-kadang ngilang malah. Ngilang gitu. Oke. Dan balik lagi ke topik kita untuk sore hari ini Pak, bahwa kedengkian dan penyakit hati seperti itu bisa memakan kebaikan kita. Terakhir mungkin kesimpulannya Pak, silakan. Ya, jadi mitra sekalian, Mas Sandi sekedar menguatkan kembali bahwa memang
kita bisa merenungkan dari hadis itu yang tadi kita baca itu, yang bunyinya jauhilah olehmu semua kedengkian. Ya, karena kedengkian itu memakan segala kebaikan, sama seperti api memakan kayu bakar yang kering. Ya. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa seluruh kebaikan itu akan habis dimakan oleh kedengkian kita. Ya, kira-kira penjelasannya begini, karena kalau ada rasa dengki, dengan sendirinya itu kemudian tersembunyi keinginan agar orang lain celaka, ya kan? Nah, maka kedengkian itu adalah bukti yang apa istilahnya, yang sangat kuat bahwa sesungguhnya kita memang tidak punya itikat baik kepada orang lain. Jadi kita nggak punya kebaikan sama sekali, wong itu didasari rasa dengki tadi itu kan. Jadi kita nggak punya ketulusan kepada orang, karena ketika orang punya nikmat, kita malah benci, ya kan? Kita malah berdoa atau berharap semoga dia celaka misalnya. Berarti kan kita nggak punya ketulusan itu. Nah, kedengkian itu adalah bukti bahwa kita itu palsu perbuatannya. Nggak ada perbuatan baik, wong dengki, wong. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang akhirnya seluruh perbuatan baik itu bisa musnah, ibarat tadi api melalap. Mungkin kertas sekarang lihat. Jadi kedengkian itu seperti api, Mas. Dengki itu seperti api yang membakar rumah, apalagi rumah kertas, rumah kayu. Waduh, langsung musnah. Cepat sekali itu. Ya, karena kalau apa istilahnya? Apa sih arti kebaikan yang sudah kita bikin itu? Kalau tidak dilandasi rasa itikat kebaikan, ketulusan kepada orang lain itu. Maka kemudian ya niat, lagi-lagi niat. Nah, orang kalau dengki, ya itu sudah niatnya sudah nggak benar itu. Itu istilahnya titik tolaknya, berangkatnya udah salah itu. Nah, berarti nggak ada dorongan yang baik dalam diri dia. Maka memang sekali lagi kesimpulannya, kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang kemungkinan dengki kepada kita atau sudah terbukti dengki kepada kita. Kita doakan semoga kita tidak mendapatkan akibat dari kedengkian orang itu, apalagi orang itu sampai nekat. Yang kedua, kita tadi dari hadis itu kita minta, ya Allah, semoga aku menjadi orang yang tidak gampang ngiri kepada orang lain, tidak dengki kepada orang lain. Kalaupun orang lain dapat nikmat, kita coba latihan untuk ikut merasakan kesyukuran atau merasa bahagia dengan apa yang sudah diperoleh oleh teman kita, saudara kita. Kita nggak perlu ngiri, nggak perlu pingin seperti orang lain, apalagi sampai ada rasa benci. Nah, begitu kira-kira. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bicarakan sore ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas sharingnya untuk hari ini, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Sekali lagi, dengki itu ternyata sebahaya itu efeknya. Oke, jangan kemana-mana Mitra Lovers, karena habis ini kita akan kembali lagi ke Mitra Mix Vagansa sampai jam 6 sore. Pokoknya stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra FM 104.9 All Day All Hits.